Tunggu rekan lain. Bentar, bisa mulai juga bisa, monggo. Lebur apa? Aja. Saya mau Saya mulai gile, Pe. Oke, monggo dimulai aja. Cahya, Bapak. Yang punya rumah. Oke, selamat datang, selamat malam tentunya kepada viewers semua, pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang di live streaming Merapi via Induk Frekom 86 Yogyakarta. Tentunya hadir di malam hari ini dua tokoh Merapi. Dari sisi keilmuan juga ada Mbah Surono. Selamat malam Mbah Rono. Selamat malam kepada seluruh pemirsa yang saya hormati. Mudah-mudahan sehat selalu walaupun dalam kondisi masih pandemi ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Ya, terima kasih Mbak Rono untuk sambutannya dan juga telah hadir juru kunci Merapi untuk saat ini Mbak Asih. Selamat malam Mbak Asih, monggo sambutan singkatnya. Silakan. Selamat malam Mas. Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat sedianipun nggih. Oke, terima kasih tentunya buat Mbak Asih dan juga Mbak Rono. Masih dengan saya Cah Wiraya Cahyo begitu dari Pitepangan dumateng Mbah Asih. Telah hadir juga untuk ketua Frekom kita Pak Parjo. Monggo silakan untuk sambutan singkatnya Pak Parjo. Terima kasih untuk selamat sore, Sugeng dalu Mbak Rono. Sugeng dalu Mas Parjo, Sugeng dalu sedaya mau. Sugeng dalu Mas. Ini Induk Frekom. Salam kenal untuk saya sendiri Lek P dari Induk Frekom atau Ketua Frekom. Nama Darate Suparjo, wonten niku Mbah Asih niki. Untuk tepatnya di Kemiri Kebu, Girikerto Turi Sleman, Yogyakarta. Tentunya monggo nanti kita bareng-bareng untuk Merapi terkini, saling putar informasi gitu nggih Bang nggih, untuk belajar bareng mawon dengan demikian dulu aja, saya monggo di lanjut. Terima kasih Lek Parjo, tentunya kembali lagi ada satu rekan kita untuk Mbah Muji, monggo dipersilakan di open mic dulu Mbah Muji. Terima kasih Lek Cahyo, terima kasih Lek P, dan selamat malam untuk Mbak Rono. Selamat malam. Jumpa kembali di Frekom 86. Untuk Mbak Asih, selamat malam Mbak Asih. Selamat datang di Frekom 86. Saya juga dari rekan admin di Frekom 86. Dalam hal ini nanti akan menyampaikan beberapa pertanyaan untuk panjenengan Mas Surabaya mengatakan. Monggo Cahyo dilanjut. Oke, terima kasih tentunya Mbak Muji, Lek P dan narasumber kita, dua tokoh penting untuk menimba ilmu untuk perkembangan Merapi dari sisi keilmuan dan juga dari sisi kearifan lokal tentunya. Jadi untuk topik malam ini dari dua topik ya, dari sisi keilmuan dan juga kearifan lokal. Untuk yang pertama mungkin dari Mbah Asih, untuk Mbah Asih pertanyaan pertama Mbah Asih. Untuk status Merapi yang saat ini seperti ini, mungkin persiapan apa Mbak Asih untuk panjenengan untuk menginfokan kepada masyarakat, atau ada persiapan seperti apa gitu, monggo Mbak Asih. Oke, terima kasih Mas. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Mas Cahyo. Mas Cahyo. Dan terima kasih pada Mas Cahyo. Ini memang persiapan untuk warga masyarakat
yaitu kita selalu dalam kondisi Merapi seperti ini, pertama harus waspada, kewaspadaan harus ditingkatkan kepada warga masyarakat dan sekitarnya. Yang kedua, yang jelas itu persiapan mental karena tentang Merapi ini sudah beberapa kali, terutama warga masyarakat Kinarjo dan sekitarnya itu sudah pengalaman tentang untuk erosi Merapi 2010, sehingga jelas persiapan mental juga ada yang persiapan apabila nanti Merapi akan terjadi, tentunya sudah persiapan untuk nanti misalnya kalau itu memang pengungsian gitu aja, artinya persiapan barang-barang yang perlu dibawa yaitu dibawa gitu Mas. Terima kasih Mbak Asih. Mohon maaf Mbak Rono, satu lagi untuk Mbak Asih tentunya. Untuk kondisi Merapi yang sekarang, menurut dari sisi pandangan panjenengan bagaimana Mbak Asih? Ya, kalau menurut saya Merapi ini memang lapa pijar telah keluar dan batu-batu sudah keluar, tapi menurut saya ini dalam kondisi kondisi aman-aman saja, mudah-mudahan aman gitu. Dalam kondisi karena ini kondisinya kayaknya dalam pengeluaran lava itu kayak biasa-biasa aja, jadi ya ini kondisi kondusif gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Asih tentunya untuk jawabannya terkait kondisi Merapi saat ini, dan telah hadir juga untuk Mbah Rono. Saya ucapkan selamat malam Mbah Rono. Satu pertanyaan buat panjenengan. Untuk menurut kondisi Merapi yang sekarang, Mbah Rono, kemarin sempat terjadi kenaikan untuk FTB-nya dan juga hybridnya. Monggo untuk pandangan panjenengan bagaimana untuk kondisi Merapi saat ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang hadir, baik langsung maupun mengikuti lewat YouTube manapun berada. Ya, pertama-tama mungkin yang harus saya sampaikan kenapa ini harus berlangsung berulang-ulang ya pertemuan semacam ini, karena menurut undang-undang kebencanaan itu kan titik berat penanggulangan bencana kan sebelum terjadi bencana. Strateginya adalah pengurangan risiko. Risiko hanya bisa dikurangi, tidak dinolkan. Nggak mungkin itu bisa menolkan karena masalahnya banyak. Dalam pengurangan risiko itu memang merupakan suatu proses panjang ya, yang melibatkan banyak hal. Di situ ada budaya, ya kan, ada struktur dan sebagainya. Untuk tidak lelah-lelahnya, salah satu hal yang tidak boleh gagal dalam pengurangan risiko adalah komunikasi. Ya ini sebetulnya yang dijalankan oleh teman-teman Freecom itu, supaya jangan dianggap ini kok cerewet sekali gitu ya. Dan saya juga mau melayani gitu, adalah bagian daripada pengurangan risiko adalah kita jangan sampai gagal berkomunikasi. Maka komunikasi ini harus dibangun terus-menerus. Informasi sekecil apapun harus dimasukkan agar supaya masyarakat memahami tentang risiko yang ada dan tidak ditutup-tutupi. Dan sekarang ini kalau saya lihat, kemarin agak sedikit banyak pertanyaan.
termasuk dari suatu media yang cukup dikenal di Indonesia ini, apa dampaknya dengan dua kubah lava itu? Kalau saya malah justru bagus. Artinya apa? Merapi semakin mudah untuk mengeluarkan material padat berupa lava, membentuk kubah lava, tidak hanya satu, tetapi dua, karena mungkin mentok, lari ke kiri, sebagian lari ke kanan, atau lari ke ke sebelah, yang satu ke sebelah yang lain. Itu bagus. Hal kemudian adalah, apalagi yang material cair dan setengah padat seperti lava bisa keluar, ya apalagi gasnya. Yang kita khawatirkan itu kan Merapi menyimpan terlalu banyak gas, sehingga ya kan tekanan di dalam tubuh Merapi itu semakin tinggi. Ibarat balon itu kita pompa terus-menerus dengan gas. Ya kan? Tidak ada keluaran. Lama-lama ledakannya akan lebih hebat. Tetapi beda jika memang sudah ada lubang di mana lava bisa membentuk kubah lava. Ya saya sampaikan, apalagi gas, ya kan, dengan celah sedikit aja bisa keluar. Lah ini yang cair hingga setengah padat saja bisa keluar. Artinya Merapi kemungkinan besar gagal untuk menyimpan gas terlalu banyak untuk suatu letusan yang kita khawatirkan. Semoga demikian terus. Makanya saya sering dengan Frikom tanya, apakah masih nampak adanya guguran material pijar? Sebagian masih, sebagian. Dan saya juga melihat laporan, membaca laporan. Artinya apa? Bahwa tekanan masih ada, suplai fluida lava yang keluar menjadi kubah lava itu masih ada, gempanya sedikit, tetapi guguran banyak. Artinya betapa mudahnya ya material setengah padat dan cair lava itu mudah keluar, ya apalagi gas. Kan? Kalau gas mudah keluar kan tidak mampet gitu loh. Itu yang saya harapkan. Sehingga Merapi tidak harus dikhawatirkan tiba-tiba terjadi letusan, ya kan, besar, eksplosif gitu ya, tapi masih efusif, sehingga arahnya sekarang itu sudah diketahui, ancamannya sudah diketahui ke arah barat daya dan sebagainya, sehingga persiapan risiko yang paling mungkin bisa disiapkan juga. Bahwa masih ada risiko lain, misalnya berkumpul dan mengungsi kena terpapar COVID, itu memang sedang masanya, tetapi paling tidak tadi seperti sampaikan Mbak Asih, kondusif untuk letusan Merapi yang sifatnya eksplosif gitu ya. Saya kira itu pembukaan pertama, mudah-mudahan nanti bisa memancing pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa kita. Demikian Pak Ketua. Terima kasih kepada Mbak Rono, luar biasa untuk jawabannya di malam hari ini, dan juga Mbak Asih, jawabannya sangat luar biasa. Mungkin untuk Lek P, bisa open mic dulu. Lek P. Ya, ini monggo pripun. Ya, untuk mungkin itu dari dua sisi, Mbak Rono dan juga Mbak Asih. Mungkin pertanyaan dari saya buat panjenengan selaku Ketua Frikom, mungkin bagaimana persiapan tim-tim relawan untuk seandainya untuk kondisi saat ini, dan seandainya nanti ada aktivitas yang lebih tinggi lagi, mungkin apakah ya sudah siap-siap, dan bagaimana untuk persiapan untuk ya, terima kasih
Tentunya gini ya Mbah, untuk arah sendiri saat ini untuk kubah lava atau lava pijar cenderungan di arah untuk yang saat ini kan Beradaya kebetulan di arah Tritis sama Ngandong untuk wilayah Girikerto, dan untuk Tritis sama Turbo yang wilayah Purwobinangun. Tentunya untuk kami yang berada di wilayah Girikerto, untuk terkait bila terjadi evakuasi pun ada 3 komunitas relawan yang ada di Girikerto, yaitu ada Bolo Tetulung, ada Kompas Merapi sama Frekom. Jadi untuk Frekom evakuasi untuk wilayah Tritis atau Tritis Kulon Girikerto Turi. Kemudian untuk Ngandong dari rekan-rekan komunitas relawan Bolo Tetulung, dan untuk Kompas mampu wilayah Sudorjo Girikerto Turi. Tentunya untuk skenario atau dari pemerintah desa atau tugasan kami dari pemerintah desa Girikerto. Demikian Le Cahyo tentunya. Ya, terima kasih. Jadi persiapannya sudah disiapkan dengan cukup matang untuk tim evakuasi dan untuk tim pengungsian bila terjadi sesuatu. Mudah-mudahan saja tidak terjadi, Mas Rono. Mudah-mudahan. Betul. Tentunya kan berharap yang terburuk tadi mengharapkan yang terbaik yang termawon tadi sedia payung sebelum hujan yang tenona. Ya, betul sekali Lek, sedia payung sebelum hujan itu perlu untuk mitigasi kebencanaan tentunya. Terima kasih untuk informasi-informasinya. Ya mungkin masyarakat juga belum tahu nanti sistemnya bagaimana untuk proses penguncian, terutama yang di arah bukaan lava pijar. Tentunya begitu, nggih. Monggo mungkin ada pertanyaan, Lek, saya persilahkan waktu dan tempat, monggo. Untuk pertanyaan masih sementara kita nunggu dari teman-teman, katanya untuk pertanyaan masih belum, hampir sama untuk seperti yang kemarin ya. Mungkin kita nunggu sambil menunggu. Le Cahyo mungkin ada yang mau disampaikan ke Mbak Asih atau Mbak Rono, kita tunggu teman yang lain. Oke, terima kasih tentunya. Mungkin kembali lagi ke Mbak Asih. Untuk kondisi Merapi saat ini, menurut kearifan lokal, begitu bagaimana Mbak Asih untuk panjenengan menyikapi dengan kearifan lokalnya untuk kondisi Merapi saat ini, monggo Mbak Asih. Ya, terima kasih Mas. Dalam kondisi Merapi saat ini, karena kalau ke lokal itu kita hanya memantau atau melihat secara dengan mata kepala saja, artinya tanpa pakai alat dan lain sebagainya. Ya memang kita secara pengamatan, secara saya sendiri dengan cara sendiri itu saya ya selalu memantau dengan rekan-rekan yang lain, dengan relawan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kita untuk untuk mudah-mudahan itu tidak terjadi sesuatu, ya kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berdoa saja mudah-mudahan tidak akan terjadi sesuatu. Seandainya itu terjadi ada erupsi dan lain sebagainya, itu mudah-mudahan itu tidak akan membawa korban, terutama korban pada masyarakat sekitarnya. Demikian Mas. Ya, terima kasih, luar biasa, jawaban sangat luar biasa kepada dari Mbak Asih. Tentunya sedikit saya sibukkan berarti untuk jika terjadi sesuatu dari masyarakat di daerah Mbak Asih, tentunya untuk warga lereng Merapi tetap mengikuti peraturan pemerintah. Jadi, informasi yang saya tangkap dan juga tetap berdoa tentunya. Terima kasih Mbak Asih untuk jawabannya. Mungkin untuk Mbah Rono ini Mbah,
Nah, ini seiring dengan seringkali untuk tektonik itu nyampe, saya sudah mencatat beberapa hari yang lalu, 3 hari terakhir atau 5 hari terakhir ini, untuk gempa-gempa tektonik yang ada di dekat Vanuatu juga itu ada yang 7, berapa itu, terus yang kemarin di Engganu itu sampai merambat ke Merapi. Mungkin ada pengaruhnya enggak Pak untuk perkembangan Merapi ke depannya? Untuk sekarang kayaknya tidak ya. Kemarin saya mencatat ada 2 paling tidak ya, di bawah 5, magnitudo bawah 5 di selatan Jogja, ya kan. Tapi saya nggak upload karena kondisi Merapi tidak dalam kondisi yang kritis ya. Nggak seperti yang pertama itu saya upload karena waktu itu fase banyaknya banyak gitu ya kan. Kemudian embusannya masih nampak gitu ya, dan kemudian guguran tidak begitu, belum signifikan seperti sekarang saya upload. Nah sekarang ini nggak saya upload karena toh maksimum gempa-gempa di selatan Jogja yang kemarin saya catat ada 2, disebutnya sekian kilometer dari Pacitan, sebetulnya di selatan Jogja banget, tapi itu nggak apa-apa lah gitu ya. Iya. Spot itu di selatan Jogja banget, tapi saya tidak upload daripada membuat tanda tanya besar. Nggak apa-apa ya, memang harusnya nggak apa-apa untuk kondisi sekarang, apalagi yang di Vanuatu dan sebagainya. Tapi tadi saya garis bawahi untuk para relawan, saya kira ya lebih baik saat mendung ini ya, dalam saat siaga ini yang bersiap-siap ya kan, namun tidak terjadi apa-apa daripada tidak siap terjadi apa-apa gitu ya. Tetapi kita ini sekarang dalam kondisi yang kondusif lah, tetapi bukan berarti kita mengabaikan kan dari otoritas saintifik seperti BPTKG kan belum menurunkan status ya. Artinya betul, kan kesiagaan kita, kesiagaan masyarakat di sekitar Merapi itu harus tinggi, dan risiko juga secara ilmiah masih besar karena otoritas saintifik masih menahan status siaga, kan? Paling tidak ya risiko yang paling besar di wilayah-wilayah Arat Barat Daya, khususnya musim hujan ini ya, mungkin seluruh sungai ke arah barat ya, barat daya itu yang berhulu di Merapi, saya kira itu karena ada guguran, walaupun ya mungkin tidak signifikan lah ya kan, tapi tetap saja namanya juga ancaman bahaya. Lebih baik kita ya kan meningkatkan kesiapsiagaan daripada kita menganggap itu tidak ada ancaman. Itu kegagalan daripada pengurangan risiko adalah kita melakukan pengabaian dari sekecil apapun ancaman bahaya, gitu kan. Jadi jangan sampai tetap relawan siap siaga, ya kan, walaupun nampaknya dari segi visual itu ancaman bisa disebut terkendali, tetapi sekali lagi kegagalan pengurangan risiko andaikan kita ini sering mengabaikan hal-hal kecil dari ancaman tersebut. Saya bisa balik, kalau Anda mengabaikan hal-hal yang kecil, itu bagaimana menghadapi hal yang besar? Karena yang besar itu dari yang kecil-kecil itu sendiri gitu. Jadi saya kira relawan sudah pas mengambil suatu sikap yang baik dalam kondisi siaga ini. Saya kira kita tidak perlu terlalu khawatir ya, andaikan ada isu-isu tektonik, ya kan, apalagi di Vanuatu yang jauh walaupun magnitudenya besar. Kecuali mungkin ya di selatan Jawa persis yang biasanya diukur dari Pacitan, tiba-tiba adalah di atas 5 gitu magnitudenya, mungkin akan berproses meningkatkan aktivitas ya. Masih punya waktu ya saya kira, andaikan
sekarang ini terjadi dalam waktu dekat ini. Masih punya waktu dari peningkatan aktivitas sampai suatu ancaman yang signifikan. Saya kira itu ya. Jadi tidak perlu harus terlalu banyak was-was. Hadapi yang sekarang, ya kan, dan tidak ada perubahan yang signifikan dalam waktu. Kecuali kemarin sedikit meningkat gitu ya, sedikit meningkat, tetapi digeder terus ya dengan guguran, bahkan sampai fase banyaknya turun pun gugurannya masih habis-habisan. Ini melegakan sekali bagi saya. Waduh, bagus. Saya khawatir kemarin ya sempat saya WA beberapa hati-hati. Saya takutnya menerus gitu meningkatnya VB, ternyata turun, ya kan, naik sebentar dia turun. Dan sampai sekarang saya kira masih kondusif. Ya. Mudah-mudahan begitu terus. Monggo silakan. Oke, terima kasih Mbah Rono tentunya. Satu pertanyaan lagi juga buat Mbah Rono nggih. Ini pertanyaan dari teman-teman yang ada di Tritis, Mbah. Kebetulan di jarak 6,7 dari Puncak Merapi di sebelah barat daya Merapi. Itu begini Mbak pertanyaannya, jika mendung untuk visual Merapi itu tidak terlihat, itu mungkin tips-tipsnya bagaimana untuk pada maksudnya masyarakat itu, Mbak? Nah, saya berharap ya, karena saya dulu sekali lagi saya ceritakan, saya tidak mau menggunakan transmisi frekuensi tinggi. Jadi menggunakan transmisi yang bisa dimiliki oleh masyarakat, yaitu AT. Coba masyarakat itu kelompok per kelompok itu mempunyai HT lah paling tidak, sehingga bisa mendengarkan. Terus kemudian frekuensinya dicocokkan dengan salah satu frekuensi yang paling dekat hulu sungai yang mengarah ke barat daya. Boyong sama Kerasa. Pada saat terjadi lahar hujan, paling tidak sinyal seismiknya itu bisa didengar. Oh, begitu. Terkopi bisa. Itu biarpun tidak melihat, tetapi dengingan daripada HT itu akan merespon. Wing begitu. Biasanya kan nging gitu aja. Ini wing. Tolong, itu kan enggak mahal-mahal banget. Tetapi ini bisa menyelamatkan banyak orang. Iya. Karena sekarang dalam kondisi hujan, saya memahami pasti sering terjadi kabut, nggak melihat. Betul. Tetapi dengan tidak melihat, itu bisa mendengar suara frekuensi daripada stasiun Merapi yang paling tidak, yang dekat sungai-sungai yang berhulu di Puncak Merapi, utamanya ke arah barat daya dan barat. Nah, dengan kondisi seperti itu, masyarakat tidak melihat, tetapi bisa mengetahui ada sesuatu yang terjadi. Tapi ingat, karena sekarang guguran itu frekuensinya terjadi seringkali. Dengingan itu bukan berarti ada aliran lahar atau apa, kemungkinan itu guguran. Kemungkinan guguran. Nanti lama-lama tahulah, karena kan mungkin baru sekali dua kali orang lihat nging gitu. Berhenti, ini guguran. Nging, ini. Kalau menerus itu, nah ini besar kemungkinan adanya aliran lahar hujan atau apa. Tapi gandengkan tanya mungkin dengan BPTKG, stasiun mana yang di arah barat daya yang kira-kira dekat hulu sungai yang mengarah ke arah barat daya atau barat, yang bisa memonitor jika terjadi banjir lahar hujan. Nah, pasti masyarakat bisa mengenali lah. Kan ini masalah empiris ya. Terus berhenti itu. Ini guguran saja. Ya, betul, Mbak. Dan saya kira mungkin lurah atau cari atau apa itu bisa lah gitu ya.
Mengadakan nanti kan nggak mahal-mahal banget, ya kan? Tetapi itu bisa menjadi paling tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ini betul, saja, ya kan? Itu sarannya, ya. Mungkin ke Mbah Asih sekarang. Niki dapat pertanyaan dari teman-teman yang sekarang chat di live streaming dari Mbah Jumurino. Sugeng dalu, sugeng pang, derek tanglet, Mbah Asih. Saat kondisi Merapi seperti ini, secara kearifan lokal, apakah ada ritual-ritual khusus kagem Merapi seperti selamatan atau yang lain ngoten? Nyuwun pangapunten mbok menawi wonten lepatipun. Monggo Mbak Asih. Dijawab untuk pertanyaannya. Nggih. Nggih, matur nuwun. Menika wontenipun menanggapi pertanyaan menika menawi selamatan menika banyak boten wonten, tetapi secara napa nggih menurut keyakinan kula kalih kanca-kanca, istilah kanca-kanca Merapi, khususipun kanca-kanca di dalam menika kita sampun ngawontenaken nggih menika ngawontenaken ya semacam doa. Macam doa intinipun menika nggih kagem keselamatan, nyuwun keselamatan dumateng Gusti Allah amargi Merapi menika kagunganipun Gusti Allah. Sedaya menika makhluk kagungan Gusti Allah. Pramila saking menika kita menika nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Agung supados menika sedaya wonten ing wilayah saklerengipun Merapi saha wilayah Kali Diartiningrat sak kiwa tengenipun menika supados pikantuk kesugengan dan keselamatan sedyanipun. Ketan dados menika secara nggih istilahipun kita menika usaha amargi kita menika mboten saged menentukaken, tidak bisa menentukan kapan akan terjadi dan bagaimana kejadian kita tidak tahu. Yang penting kita itu hanya bisanya itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya itu mendapatkan keselamatan dari bahaya Merapi. Aten nika Mas nuwun. Nggih, matur suwun untuk jawabannya nggih. Saya mungkin ada translate juga. Intinya pada intinya untuk dari Mbak Asih sendiri jawabannya tidak ada untuk keselamatan atau ritual secara khusus, tapi untuk doa-doa itu pasti karena nggih kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu dari yang saya tangkap. Nggih, begitu terima kasih Mbak Asih. Mungkin Mbak Asih punya pertanyaan kepada Mbah Rono. Monggo dipersilakan Mbak Asih. Sambil kita obrol-obrolan santai gitu, Mbak Asih, monggo. Oke. Gini Mbak Rono, saya mau tanya karena saya juga nggak tahu kalau namanya Merapi. Kalau saya tahu itu lihat secara mata dengan tidak pakai alat apa-apa, tapi secara teknologinya gitu. Mungkin ini karena ada kubah. Saat ini setahu saya itu kubah Merapi itu dulu cuma satu, sekarang jadi ada dua. Nah itu bagaimana itu menurut Mbah Rono itu nanti itu seandainya kubah itu nanti bisa gugur atau bisa hilang atau menghilangkan kubah itu nanti kira-kira itu membahayakan kepada warga masyarakat sekitar atau tidak gitu Mbah. Itu matur nuwun. Nggih, Mbak Asih, jadi beberapa kali memang Ibu Asih itu komunikasi dengan saya. Saya kadang-kadang mungkin kedesek ditanya sama ibu-ibu,
yang tahu WA saya itu Ibu Asih, ya Ibu Asih nanya saya pernah waktu di Sumatera gitu dapat juga WA dari Ibu Asih, ya tenang-tenang sajalah gitu ya. Tetapi ya saya hanya mengatakan begini kepada Ibu Asih, ya ini jawaban untuk Bu Asih gitu, untuk menjawab teman-teman Bu Asih, tapi jangan moro-moro gitu. Artinya kalau moro-moro kan nanti dikira saya menentang yang macam-macam gitu ya kan. Ya ini untuk sekitar dan teman-teman Ibu Asih saja gitu kan, bukan untuk disebarluaskan secara meluas. Nah memang kemarin sempat banyak sekali pertanyaan yang dari media lah terutama, dan ada beberapa ya masyarakat di sekitar Jogja yang menjapri saya bagaimana ini pertama kali Merapi mempunyai dua kubah gitu ya. Ya kan kan lava cair gitu ya. Misalnya sekarang saya keluar dalam satu punruan ini, tiba-tiba ya kan keluarnya misalnya ke arah barat daya. Tiba-tiba ada kesulitan. Nah, tetap saja ini lavanya kan keluar terus. Yang paling mudah ke arah barat gitu, yang satu ke arah barat daya, yang satu ke barat. Tiba-tiba kok muncul desek ke arah barat, kok mudah ya keluarlah ke arah barat. Itu sebetulnya alamiah saja, tidak ada hal yang istimewa, ya kan? Hanya biasanya keluar ke arah barat daya misalnya, tiba-tiba agak kesulitan ke arah barat daya. Ya cari yang mudah. Yang mudah kebetulan misalnya ke arah yang lain, dan numpuk lagi di situ. Ya sudahlah, ada dua lah gitu ya. Tapi yang penting itu bukan itunya ya. Yang penting ini bisa diyakinkan nggak lubang utamanya dari dalam itu satu atau dua. Kalau masih satu ya cuman efek di permukaan saja, nggak masalah di dalamnya. Yang penting lagi adalah bukan berapa kubah lavanya, berapa tekanan yang ada di dalam energinya, yang kemungkinan bisa menjadi suatu letusan besar. Itu yang ini, yang penting. Nah, sekarang kalau memang sudah dua, ke arah mana yang satu? Ke arah mana yang dulu? Yang jelas, sekarang ada dua, dominannya kok masih ke barat daya. Ya itulah suatu kenyataan yang ada. Tidak kemana-mana. Tetapi yang harus dihitungkan lagi adalah yang kedua tadi, ke arahnya beda atau tidak. Kalau beda, apa yang akan terjadi? Terbentuk terus atau tidak? Kalau terbentuk terus, kecepatannya pembentukannya berapa kubik per hari? Atau berapa kubik per detik? Atau berapa kubik per jam? Kalau terbentuknya cepat, resikonya bagaimana? Dia akan keluar ke arah mana? Keluarnya bedakah ke arah barat daya atau ke arah lainnya, atau sama keluarnya ke barat daya seperti saat sekarang, atau keluar ke tempat lain? Itu yang paling penting. Adalah bagaimana, apakah lubangnya masih tetap satu, pusatnya, keluarnya dua. Nah, energinya bagaimana dengan keluar dua itu? Yang sekarang ini nyatanya adalah gugurannya ke arah barat daya. Terus kubah yang kedua ini, yang baru ini, ke arah mana? Berapa kecepatannya pembentukannya? Dan potensinya, bahayanya apa dan ke arah mana? Ini penting. Ini penting, kan? Supaya masyarakat tahu, ya kan, resiko apa yang akan dihadapi. Jadi untuk mengurangi risiko, entah itu akibat dari lahar hujan, entah itu karena guguran, jangan pernah ada pengabaian risiko sekecil apapun. Juga jangan sampai tidak menyampaikan ancaman bahaya
yang risikonya ada. Dan komunikasi seperti ini dibangun terus supaya masyarakat itu mendapat informasi yang dibutuhkan paling tidak untuk menenangkan. Oh, saya ini nggak apa-apa ternyata. Seperti tadi yang 6,5 kilometer itu tadi, ya sekarang kan belum nyampe ke arah sana. Ya, arah betul, tetapi jangkauan jarak belum. Untuk mengurangi risiko, harus ada informasi. Satu-satunya tadi HT, tolong itu sampaikan. Mungkin lurahnya lah bisa memberikan 1 atau 3 HT untuk masing-masing RT atau untuk masing-masing kelompok yang paling dekat lah dengan ancaman bahaya, supaya ngingingnya itu cepat diterima gitu. Diajarilah itu, Freecom pasti bisa itu, ya kan? Ngingnya ini gitu. Jadi saya kira Mbak Asih, bolehlah Merapi punya 2-3 kubah, itu hak Merapi itu. Kita nggak bisa minta apapun. Yang harus kita syukuri Merapi sekarang ini masih begini gitu. Artinya ada ancaman bahayanya, tetapi tidak seluruhnya kena. Ya saya prihatin ke arah barat daya ya. Ya dulu kan ke arah selatan tenggara masih was-was terus gitu ya. Ini kenyataannya. Bukan berarti sekarang lebih aman, enggak. Kita nggak tahu persis apa yang akan terjadi ke depan gitu ya. Yang sekarang ini yang kita hadapi ya sekarang ini gitu ya. Saya kira begitu masih ya. Ya mudah-mudahan akan begini terus. Berdoa sih harus ya, karena usaha tanpa doa itu ya tidak lengkap. Tidak lengkap. Berdoa tanpa usaha ya tidak cukup gitu ya. Saya kira itu gitu ya. Hanya berdoa saja ya. Tanpa usaha ya Gusti Allah nanti yang marah gitu. Usaha saja tanpa dosa nanti frustasi, kok saya nggak dapat gitu. Ya kan ada rencana-rencana Tuhan yang bisa disampaikan dari permohonan doa kita. Kalau misalnya belum ya ada rencana lain lah, Tuhan pasti itu. Yang rencana yang terbaik bagi semuanya, bukan? Amin. Bukan perlu apa-apa. Go. Oh nggih, begitu. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Rono. Mungkin Mbak Asih ada pertanyaan lagi, monggo dipersilahkan. Ya, sudah, biar teman-teman yang lain. Tidak ada, Mas. Belum. Oh ya, belum. Terima kasih. Nggih, nanti langsung menuju ke LP. Monggo LP, ada pertanyaan buat Mbak Rono dan juga Mbak Asih. Itu relawan kan masalah beli HT. Oh, ya, banyak itu, Mbak. Untuk HT malah kita Mbak, untuk Freecom sudah kita relay, bahkan ya, bisa di seluruh Indonesia bisa, Mbak. Kita masuk relay, jadi dari Freecom ke HT, dari HT ke Freecom sudah bisa nyambung sekarang, Mbak. Untuk Freecom. Bukan itu saja, tapi mungkin masyarakat yang terancam bahaya itu loh, dikasih berapa kelompok itu ya. Ya, Mbak. Untuk saat ini mayoritas untuk di Merapi hampir semua punya perangkat HT, Mbak. Lah itulah. Ya udah modern Mas. Ya paling tidak gitu. Itu lebih tenang dengan punya HT, Mbak, daripada punya HP kalau untuk yang namanya kebencanaan. Karena HT perlu untuk menyebarluaskan itu kan. HT perlu untuk mendengarkan itu. Ya tentunya untuk bisa disaling kolaborasi gitulah saat ini. Dengan teknologi juga diterapkan gitu. Ya. Mungkin ini, Mbak, untuk terkait sinyal gitu, Mbak. Mungkin membedakan sinyal hujan dengan sinyal guguran itu
bila Merapi tertutup kabut gitu, Mbah. Ya. Gimana, Mbah, untuk membedakan? Nah, ini memang tidak bisa ya dijawab begitu saja ya. Memang kalau hanya dari didengar itu memang sulit ya. Memang sulit. Tetapi kalau dihitung ya saya bisa, tetapi kan lama gitu ya ngitungnya gitu. Ya. Ya. Paling tidak kalau hujan itu kan menerus itu ya, menerus. Kalau tidak hujannya tidak deras reda mungkin lebih menerus gitu ya. Frekuensinya enggak meliuk-liuk gitu ya. Datar aja gitu. Nah, kalau misalnya guguran itu kan pertama intensitasnya tidak begitu tinggi, tapi tiba-tiba meninggi kemudian berkurang dengan cepat. Karena guguran kan masih jauh dengan stasiun kemudian menjauh, sehingga luruhnya ya kan intensitas daripada suaranya itu naik kemudian turun dengan cepat. Saya kira kalau hujan itu dia akan datar cukup lama. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau dari saudara misalnya teman-teman melihat dari spektrumnya itu agak sama karena dia akan energinya akan tinggi di seluruh domain frekuensi, agak sulit. Tetapi paling tidak cepat meluruh, cepat hilang. Kan datangnya agak lambat, kemudian tinggi, menghilang. Biasanya itulah guguran. Tapi kalau hujan biasanya dia akan menerus intensitasnya, ya kan, dingin-dinginnya tetap agak sama gitu ya, monoton gitu dibanding dengan guguran. Coba aja seperti itu. Ini logika yang bisa saya bangun. Coba akurkanlah dengan pemantauan visual Freecom, kemudian samakan dengan intensitas suara dari HT. Nanti bisa belajar dari situ karena ini kan masalah empiris, ya kan? Kalau hanya mendengar masalah empiris, itu saja. Oke. Terima kasih, Mbak, untuk tadi untuk beberapa pertanyaan sebenarnya kemarin sudah banyak yang disampaikan, jadi tinggal bisa cek untuk di video Freecom. Jadi bila ada beberapa tadi yang mengusulkan pertanyaan bisa disampaikan di WA grup Freecom. Demikian, Mbak, untuk ya kalau misalnya harus diulang aja lah gitu, nggak apa-apa. Karena kan karena begini, informasi itu kan kalau berulang itu risiko itu jangan takut, ya kan, jangan takut menginformasikan pengurangan risiko daripada informasi itu tersimpan. Kan sudah kemarin. Padahal yang tanya sekarang belum tentu lo ngikuti. Oh, ya. Iya kan? Kadang enak ya, Mbah, kemarin udah ditanyakan kok tanya lagi gitu loh, Mbah, maksud saya kan seperti itu. Ya nggak begitu, harus bersabar. Namanya juga mengelola risiko kan. Tidak boleh informasi itu disimpan. Ya kan? Ya. Kadang-kadang memang menyebalkan. Saya ini ngalami, Mas ya. Kadang-kadang wartawan ya kalau datang tuh sekaligus gitu loh. Ya dulu zamannya masih aktif. Jangan panting kelendir satu-satu. Nanti pertanyaannya sama gitu. Pertanyaan sama tapi waktunya berbeda, Mas. Memang mengesalkan gitu ya. Tapi yang namanya tugas saya begitu ya, kita sampaikan apa adanya gitu. Ya memang menjawab suatu pertanyaan yang berulang-ulang itu membosankan. Tetapi jangan pernah bosan dalam informasi yang terkait dengan risiko. Jangan-jangan dia itu nggak ngerti bener loh, Mas. Misalnya ya. Jangan-jangan dia nggak ngerti bener karena mengikuti, terus suruh melihat yang sudah ada, nggak sempet. Males nyarinya gitu loh.
Ya. Terus karena nggak ngerti kena, yang salah kan sampean, Mas. Ya, Ya kan? betul. Ini yang harus dimaklumi lah, ya kan? Ya, Ya memang ya jawaban paling enak lu itu Freecom yang kemarin udah ada pertanyaan. Ya lihat aja lah itu. Nggak begitu, Mas. Sialnya dalam mengelola risiko itu nggak begitu. Jangan pernah bosan menginformasikan sekecil apapun. Siapa? Oke. Mungkin Dek Cahyo sambil nanti tak buka lagi untuk pertanyaan. Monggo mungkin ada pertanyaan lagi. Sudah cukup atau monggo. Mbah sekecak sambil ngobrol malam bincang-bincang malam tentunya banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat di malam hari ini. Jangan pernah bosan-bosan gitu Mbak untuk memberikan informasi. Lo iya, Mas, dalam bisnis dalam arti luas ya Mas ya. Ya. Bisnis dalam arti luas itu gondelanya informasi, Mas, komunikasi. Kalau sampean ngabaikan komunikasi, lu ngiwe wis kok. Sampean kemungkinan gagal berbisnis, Mas. Berhasil apalagi yang mengandung risiko bencana, Mas. Jangan pernah lelah menginformasikan. Siap. Ya yang tanya ya belum tentu ngerti bener, Mas. Dijawab juga belum tentu ngerti, mau nyun sewu ya. Apalagi cuma dijawab kemarin sudah. Mana gitu loh. Golek ini di jangan-jangan beliaunya juga tidak punya sarana untuk mencari jawaban yang dia tanyakan sekarang yang katanya sudah dijawab. Saya tidak bisa menjawab kalau saya nggak ngerti barangnya di mana itu. Ya kan masih di hulu semua itu barang. Betul. Ya. Untuk tidak membuat rancu, untuk tidak mengecilkan risiko yang ada, sudahlah dua-duanya itu mesti waspada lah kalau terjadi hujan. Karena begitu terjadi hujan, itu kan liar, Mas. Atau mungkin kalau bisa lihat hasil ini, Mbah, bisa kesimpulan mungkin. Ini yang arah mana? Saya enggak. Ini arah anu ini, Mbah, arah Boyong ini, Mbah, untuk saat ini nih. Nah ya kalau gitu Boyong juga nggak bisa dianggap penteng dong. Iya, ini pas lurus arah Boyong ini, Mbah. Ya. Itu kan kegerus terus begini loh. Kalau misalnya guguran itu kan seperti menggaruk sesuatu yang udah padat gitu loh. Kan itu. Kan waktu jatuh itu kan menguraikan sesuatu yang sudah padat menjadi urai lagi. Kan menjadi ikatannya kan tidak menjadi satu. Maka bila ada air yang cukup kencang yang bekas terbongkar karena guguran itu bisa terbawa menjadi lahar hujan. Ya kan? Bukan hanya material baru saja. Sebetulnya lahar hujan itu bisa triggernya kecil-kecil saja. Tetapi waktu berjalan dia membawa temannya baik di dasar maupun di samping. Temannya itu sebetulnya yang berbahaya. Mungkin triggernya tidak besar, apalagi kalau triggernya besar. Kan gitu. Ya kalau udah babak bundas begini ya Boyong juga tidak bisa dianggap enteng ya. Ya kan? Ini yang belok ke arah ini ya, belok ke arah kalau dari kita menghadap ke arah kanan gitu ya. Itu dari arah atas ya, ke arah kiri. Arah kiri lah itu sudah diberi jalan gitu ya. Iya, ada itu juga morfologinya juga berubah, Mbak. Jadi kan kayak rata langsung turun. Iya. Ya, gugurannya tuh bikin jalan tol itu. Iya. Itu kan gores terus gitu kan. Iya, betul. Nah, itu tidak bisa dianggap enteng itu. Karena sebenarnya lahar itu akan mencari alur yang lebih dalam dibanding sekelilingnya. Bisa saja di atas itu tidak banyak.
tetapi material vulkanik itu utamanya yang ure itu mudah untuk tergerus ya, tererosi, apalagi kalau dia air hujannya itu membawa material, dia menggerus dasarnya, sampingnya, maka ujung-ujungnya menjadi banyak itu karena semakin banyak semakin kuat daya gerusnya. Betul, maka semakin kuat juga dia balarin. Jadi tidak bisa menganggap enteng yang datang, yang atas kan masih kecil, sedikit, boleh sedikit, tetapi waktu turun dia akan mengajak temennya yang dasarnya dan sampingnya. Itu ya. Tapi kalau saya lihat tadi torehannya gitu ya, sudah ke arah sana ya, dia sudah bikin jalan itu gugurannya itu. Iya. Iya betul Mbah Rono. Mungkin maksud dari kita tadi kan Mbah, kalau pertanyaan tadi nggak enak sama sampaiannya gitu Mbah maksudnya. Kalau kita tanyanya sama terus malah nggak enak sama Mbah Rononya begitu. Lu yang nggak apa-apa kalau saya bisa jawab, jawab itu kan hanya ada dua rumusnya, ya kan, benar atau salah gitu. Betul. Ya, kan? Gitu loh. Yo salah. Tempatnya manusia, tempatnya jawaban, tempatnya ilmu. Yang tidak boleh itu kan bohong, itu aja. Betul, nggih. Seperti itu nggih, Mbak Rono, tentunya terima kasih. Tidak bosan-bosan untuk memberikan informasi-informasi kepada warga masyarakat Merapi tentunya. Mungkin kembali lagi ke Mbah Asih ini itu. Mbak Asih ini rada sekarang ke arah selatan tenggara ini agak ayem gitu kan. Mungkin gini Mbak Asih, mungkin panjenengan sebagai sesepuh, istilahnya sesepuh di masyarakat Merapi juga, untuk itu bagaimana himbauan panjenengan kepada masyarakat di seputaran Merapi sebagai juru kunci untuk sekarang ini, monggo Mbak Asih. Ya, terima kasih Mas. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Mbah Rono bahwa kita selalu berkomunikasi, jangan sampai putus untuk komunikasi dengan warga masyarakat. Ya, memang kalau kita selalu mengingatkan kepada warga masyarakat, karena masyarakat khususnya di lereng Merapi dan warga Tangkringan yang di atas itu aktivitas masih di Merapi. Artinya kita karena warga masyarakat itu berternak sapi, sehingga selalu aktivitas mencari rumput di dekat di Merapinya. Jadi banyak himbauan saya harus berhati-hati dengan dalam kondisi seperti ini. Kalau cari rumput ya sing APG meruput pagi-pagi untuk segera mencari rumput. Setelah mendapatkan rumput, setelah selesai segera untuk turun kembali supaya nanti kalau ada sesuatu itu nanti kita tidak sudah sampai di rumah atau sudah jauh dari lokasi yang jaraknya kurang dari 3 kilo atau 4 kilo dari pusat itu. Jadi sehingga kami selalu menghimbau kepada warga masyarakat supaya untuk berhati-hati untuk aktivitas di Merapinya atau di hutan, karena nyarinya rumput itu di hutan di lereng Merapi. Demikian Mas. Oke, terima kasih Mbah Asih, tentunya begitu untuk himbauan-himbauan dari Mbah Asih kepada masyarakat di seputaran Merapi, terutama untuk warga-warga daerah rawan bencana untuk bukaan kawah pada erupsi Merapi kali ini. Terima kasih untuk Mbah Asih, sangat membantu sekali untuk himbauan-himbauan panjenengan
Mugi-mugi nggih diparingi kesehatan terus begitu buat Mbak Asih. Amin. Mbak Rono juga. Amin, amin. Nggih, begitu langsung kembali lagi ke mungkin Mbah Rono gini, Mbah. Ini Mbah, ini ada pertanyaan nggih karena banyak juga YouTuber sekarang meliput Merapi, Mbah. Ini sampai timbul pertanyaan seperti ini. Sekarang itu kan kalau di Zoom para YouTuber terlihat rekahan, Mbah. Pertanyaannya, apakah rekahan itu dalam sampai ke jalur magma? Apakah cuma di permukaan saja? Begitu dari Mas Warung Widi Hot Delicious, kok teman namanya. Monggo, Mbah. Rekahannya di mana ya? Untuk rekahannya katanya yang bukan kawah yang di atas itu, Mbah. Di atas 2021 yang katanya kawah baru itu. Nih, kalau ada rekahan itu, paling tidak kalau nggak kelihatan asapnya, kelihatan mungkin gas nggak kelihatan ya. Paling tidak ngasep lah, kan? Dan kalau memang itu sampai dalam, ya melu keluar lah itu lava itu, membuat kubah baru lagi gitu, ya kan? Kalau itu rekahan betul gitu ya, rekahan betul sampai. Kan ada 2 kubah lava, Mbah, ini sekarang. Ya. Kalau yang sisi atas kan lebih dominan untuk asapnya. Ya. Yang keluar itu apakah yang di atas itu mengindikasikan bahwa pipa, maksudkan cewengannya, maksud bahasa Indonesia apa gitu? Ya, istilahnya kalau itu cabangnya. cewengannya pipa itu lebih dominan ke arah yang baru ini atau bagaimana, Mbak? Karena asap juga muncul banyak dari situ juga. Yang sering gugur itu sebelah mana? Itu yang utamanya. Oh, begitu. Ya kan terus. Kan kita terus. Ya betul. Kan guguran kubah lava itu sekarang ini, terutama yang baru, makanya saya tanya ke teman-teman Rikom, masih tampak nggak ada guguran lava pijar? Betul. Kan kalau guguran lava pijar artinya kan yang baru itu. Kalau baru guguran lava itu tidak seperti mangga masak di pohon besok jatuh. Ya. Betul. Tapi mangga yang disodok gitu. Ya. Ini jatuh dia. Ya. Jadi guguran lava pijar itu kalau disodok dari dalam, maka dia gugur, ya kan? Betul. Mana yang lebih mudah ya yang sering gugur itu. Ya. Bahwa ada asap karena ada air. Ya. Asap itu kan karena air dipanasi jadi uap. Betul. Uap yang ngebul. Kemudian barang baru itu daerah situ masih basah, relatif basah, maka di sana lebih ngebul, ya kan? Baru di tempat Iya. aja, ya kan? Kan kalau udah lama udah kering aja, ya kan? Udah nggak ada lagi yang dipanasi airnya, udah kering dari dulu ya, kurang asapnya yang kurang aja. Kalau sampai dalam, jamin deh, lavanya masih keluar lewat rekan itu mungkin tampaknya secara harafiah itu rekan bener gitu loh. Oh begitu, Ya kalau pulangnya lewat situ, Mas. Itu masih dikejar ini, Mbak, pertanyaannya itu, Mbak. Ya. Menurut penjelasan Panjenengan ini masih di satu lagi, Mbak, ada terusannya ini, Mbak. Ya, Pak, ya terus. Ya, kenapa kalau misalkan dalam itu sudah terbentuk kubah lava baru? Kubah lava yang lama maksud saya yang di 97 itu, kenapa harus muncul kubah lava yang satunya lagi? Apakah ada indikasi karena tekanan dari bawah itu terlalu besar jadi membuat 2 kubah lava, Mbah? Begitu inti pertanyaannya. Kalau tekanannya besar sekali, ya kan, nggak keluar lagi, jeblok gitu. Oh, nggih. Ya tersondol keras banget kan sampai terlempar, itu namanya eksplosif gitu kan. Betul. Kalau misalnya menjadi 2, waktu lewat yang pertama itu tidak mencukupi atau tidak mampu tekanannya, sehingga mencari daerah lagi yang rapuh. Ya daerah rapuh yang kebetulan yang satu itu lagi. Apakah tekanannya lebih besar? Ya kan? Bisa saja tekanan lebih besar, tetapi sudah tekanan yang keluarnya lava. Yang dikhawatirkan tekanannya besar itu gas.
itu bisa eksplosif. Karena eksplosif lahir itu dari gas dan uap yang tersimpan. Karena ini bukan hanya satu lagi, tetapi menjadi dua kubahnya, maka keluarannya kan jauh lebih banyak. Jangan lagi gas, lava aja bisa keluar. Betul. Nah, itu gas kecil itu aja. Oke, laras. Jangan lagi gas itu, barang melompong itu ya. Oke. Yang padat aja keluar. Ya kan? Betul, nah, Pak. apalagi yang ini yang gas yang rapet aja bisa, yang nggak rapet banget, rada rapat bisa keluar. Ada pori-porinya, oke. Ya, itu. Ya seperti itu ya. Terima kasih untuk penjelasannya, sangat gamblang sekali begitu nggih, mudah dimengerti tentunya. Mungkin dari Lek P bisa itu ada pertanyaan lagi, monggo dipersilakan Lek P. Oke, nggih, untuk pertanyaan ini Mbah, untuk dari teman pemegang media sosial Frekom, Mbah. Yuk. Tentang kolaborasi kearifan lokal dan teknologi dari sisi kesiapsiagaan masyarakat menurut Mbah Rono sesuai pengalaman saat tugas dulu, Mbah. 1, bagaimana pendapat tentang kegiatan kesiapsiagaan yang muncul dari masyarakat itu sendiri seperti ronda, pantau Merapi. Untuk 2, apakah di gunung api lain ada kegiatan-kegiatan seperti itu? 3, bagaimana cara mengkolaborasikan kegiatan lokal tersebut dengan teknologi informasi yang sudah berkembang pesat saat ini? Demikian, Mbak. Jadi mitigasi itu berbasis masyarakat, menurut saya adalah yang paling bagus. Mitigasi yang berbasiskan masyarakat dengan cara ronda, dengan cara ini yang paling bagus. Karena apa? Karena mitigasi itu subjeknya adalah masyarakat, bukan gunung apinya. Gunung apinya mau meledos juga silakan, tidak juga silakan, tuh maunya Merapi kan. Yang harus menyesuaikan diri itu kan masyarakatnya. Makanya teknologi itu menjadi tidak ada apa-apanya dalam mitigasi. Kalau masyarakatnya itu nggak diajak ngomong, nggak diajak memahami teknologi, mitigasi yang bagus bukan hanya melibatkan masyarakat, tetapi memasyarakat. Karena teknologi itu tidak semua orang bisa menguasai. Tetapi kalau para ahlinya bisa membuat semua masyarakat mengerti teknologi, itu yang paling bagus. Sebagai contoh yang paling mudah, dulu saya ceritakan lagi. Dulu saya ditawari teman-teman yang bantu dari luar negeri, bagaimana kalau misalnya transmisinya digantilah dengan frekuensi tinggi supaya tidak terganggu HT dan sebagainya. Nggak mau saya. Nanti masyarakat nggak bisa dong mendengarkan goyangan seismik saya. Nah, ini teknologi bisa canggih, tetapi menjadi tidak ada artinya kalau masyarakat tidak diajak mengerti. Gitu loh. Betul. Nah, untuk kearifan lokal, saya selalu bilang kepada waktu dinas dengan teman-teman saya yang baru pulang ngedoktor dalam segala macam dari luar negeri, sama saya juga ngedoktornya di luar negeri. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tidak ada gunanya. Bahkan gagal diterapkan di masyarakat. Manakala kalau Anda benturkan ya kan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dengan kearifan lokal. Karena masyarakat ini sudah punya cara sendiri yang namanya kearifan lokal. Seperti yang Mbak Asih sering lakukan dengan labuhan dan sebagainya.
dengan cara masyarakat di sekitar Merapi beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan Merapi. Ya harusnya ilmu pengetahuan teknologi ya harus dibarengkan ke sana. Bukan, oh nggak boleh begini, nggak boleh. Itu kontraproduktif. Contoh, saya misalnya tidak boleh naik gunung pakai baju merah. Ya saya nggak pakai, nggak apa-apa kok. Kalau saya dibilang oleh teman-teman, Bapak percaya gituan? Oke, saya pakai baju merah, tapi semua barang-barang saya sampean yang bawa. Karena pasti masyarakat di situ tidak mau ngantar saya, bawa barang saya, manakala saya pakai baju merah. Enak kan? Ya. Dan apa gunanya saya pakai baju merah yang tidak disukai oleh masyarakat di situ? Kenapa saya harus memaksa? Dan apa untungnya bagi saya? Ya. Nggak ada untungnya. Menghormati kebiasaan orang yang ada di sana itu jauh lebih penting sebelum Anda ngomong tentang teknologi, tentang mitigasi. Ya kan? Kita datang di suatu tempat, kan orang di sana lebih lama di sana gitu ya, dibanding dengan kita yang datang dari kota dengan bawa konsep teknologi, metode dan sebagainya. Ujuk-ujuk kita melarang itu, melarang ini. Justru apa yang bisa kita masuki dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di situ. Kalau misalnya nggak boleh mukul kentong, saya bilang boleh nggak putar sirine? Boleh, kasih sirine. Kenapa kita mesti berantem? Gitu loh. Kenapa mesti kita berbeda? Kalau masih ada kesamaan-kesamaan yang bisa kita kawinkan gitu loh. Ada cara yang untuk mesamakan. Nah, memang tidak semua ya, sering saya katakan relawan di Merapi mungkin nomor 1 di dunia. Ya, kekompakannya dan keberadaannya dan kegotong royongannya gitu ya. Di Gunung Api lain saya belum melihat sekompak Merapi. Jujur aja. Bahkan kenapa dulu saya mengirimkan 2 orang relawan. 2 orang relawan mudah-mudahan mendengar nih sekarang ini. Karena tadi saya kirimi acara kita ke Sinabung supaya saring yang dari Merapi itu bisa menularkan cara-cara apa yang ada di Merapi, ya kan? Yang ada di sini, yang ke teman-teman Beidar namanya di sana relawan di Sinabung. Nah, kemudian rekan-rekan Merapi juga bisa belajar hal-hal yang positif dari rekan-rekan yang ada di Sinabung. Jadi pengayaan kearifan lokal dan pengayaan relawan itu perlu dilakukan, ya kan? Karena masing-masing budaya, masing-masing adat istiadat itu akan menciptakan relawan yang berbeda-beda, ya kan? Pasti akan berbeda masyarakat Merapi, ya kan, dengan masyarakat di Sinabung. Akan beda mungkin masyarakat di Bromo yang pernah saya lihat gitu ya. Ini akan berbeda, ya kan. Tentunya tidak bisa. Ya kadang-kadang saya melihat ya banyak studi manajemen di beberapa perguruan tinggi. Saya senang sekali gitu. Tetapi yang mungkin perlu ditambahkan itu di samping memang masing-masing bencana punya tingkat ancamannya dan ragam yang berbeda, kemudian masyarakatnya juga berbeda-beda. Tidak bisa menjadi suatu hal yang baku dalam manajemen kebencanaan yang disetting oleh para teknokrat ya. Ini yang perlu dipahami gitu. Begitu terjadi letusan Merapi misalnya, wes pakai manajemen bencana kayak apapun juga, itu mungkin tidak akan berhasil. Tetapi cara masyarakat dan relawan Merapi itu jauh lebih berhasil daripada teori-teori manajemen yang ada saat ini. Nah ini yang perlu dilakukan. Kenapa saya menghormati dan
menghargai keberadaan relawan itu. Karena relawan lahir di daerah itu. Dia tahu bahasanya, dia tahu masyarakatnya, dia tahu adat istiadatnya, dia tahu kearifan lokalnya. Maka lebih mudah diterima oleh masyarakat di sana. Ya kan? Daripada saya misalnya ujuk-ujuk dari Jakarta. Bahasanya lu gue. Ya kan? Di sana mungkin nggak tahu gitu kan. Iya, Pak. Nah, itu perlunya relawan, ya kan? Dan samping itu pastilah yang namanya jumlah pengurus bencana yang resmi di pemerintah maupun pemerintah daerah itu, jika terjadi bencana benar itu, jumlahnya jauh lebih kecil dibanding dengan orang yang mengungsi, orang yang terkena bencana. Maka di situ relawan menduduki posisi yang sangat penting dalam kebencanaan. Ya kan? Ronda itu bukan hanya sekedar apa? Lelean, sekedar menjaga kalau ada maling, menjaga kalau ada bencana. Tapi lebih dari itu adalah berkomunikasi antar masyarakat. Karena pentingnya itulah gitu ya. Apa yang terjadi di sana, terus apa kebutuhan masyarakat. Banyak hal dalam segi, kalau di tempat saya namanya ngendong itu malam itu. Ngendongan, ngobrol, ngalor ngidul. Suatu saat bisa mendapatkan sesuatu gitu. Bahkan persoalan-persoalan bisa dipecahkan dengan ngobrol di tempat ronda gitu. Dan sekarang itu jarang udah di kota-kota ini, ya kan? Kerukunan antar tetangga. Ya. Coba bayangkan kemarin seperti apa sedihnya ya kan? Antara Cebong dan Kampret. Mudah-mudahan dengan Merapi seperti ini, ya kan, masyarakat ronda kembali, rukun kembali menghadapi ancaman yang sama, menjadi memupuk kerukunan, tapi membuat masyarakat rukun. Mudah-mudahan seperti itu. Jangan terbelah. Jangan sampai sekarang ada yang belum move on ya, artinya belum sembuh gitu. Antara Cebong dan Kampret gitu ya. Mudah-mudahan ini relawan ini mencairkan situasi seperti itu. Betul, Mbah, harapan kita semua seperti itu. Iya, cukup gamblang sekali, Mbah. Terima kasih. Ini juga mohon maaf sebelum ke LP lagi, ini ada satu pertanyaan dari Mbah Jumurino dari Selo, buat Mbah Asih. Setiap Merapi duwe gawe itu sering muncul kata-kata Merapi tidak pernah ingkar janji. Dari pendapat panjenengan itu seperti apa, Mbah Asih? Itu kata-kata saya sebetulnya. Mungkin saling mendengar. Itu langsung Mbah Rono saja. Itu karena itu kata-kata Mbah Rono itu. Oh, jadi saya salah tanya atau jadinya. Dulu saya ini bagaimana saya harus ngomong ya. Saya harus bicara bahwa Merapi akan meletus lebih besar dibanding dengan letusan-letusan sebelumnya. Betapa sulitnya saya ngomong itu. Ya kan? Apalagi saya harus mengundurkan belum apa-apa 10 km. Itu rencana saya gitu. Jadi ya sudah, pertama ada Merapi itu tidak pernah ingkar janji dan selalu memberi dan tidak pernah meminta kembali. Bahkan ada seorang penulis yang meminta ke saya, Pak Mbak Rono, apakah kata-kata Mbak Rono, saya kasih judul buku, Mbak Rono tidak akan menuntut saya. Tidak akan, silahkan. Wong itu kata-kata itu saya berikan untuk meredam kepanikan masyarakat. Dan itu milik masyarakat, dan kata-kata itu ada sudah. Saya cuma tinggal ngambil saja. Itu bukan milik saya. Akhirnya buku itu muncul, ya kan? Tetapi dirubah, ya kan? Merapi selalu setia dan tidak pernah mengingkari monarki. Karena saat itu agak sedikit kisruh di Kesultanan Yogyakarta gitu. Merapi selalu setia dan tidak pernah mengingkari monarki. Kalau nggak salah,
Judul bukunya itu saya beli bukunya di Gramedia. Ya. Jadi diserempetkan saja karena waktu itu ada sedikit agak sedikit letupan-letupan kecil di Kesultanan Yogyakarta. Tapi isinya beberapa wawancara saya saja gitu ya, ada seperti. Tapi bagi saya itu hanya kata-kata yang sudah ada, hanya saya menyampaikan saja. Bagaimana saya meredam supaya jangan panik. Sebenarnya saya mencoba waktu itu untuk tidak mengatakan bahwa Merapi itu akan meletus besar gitu kan. Saya hanya akan mengatakan desa ini mundur semua. Makanya saya tidak mengatakan 10 km tapi desa. Desa ini kosong, desa ini kosong, desa ini kosong. Karena kalau saya bilang 10 km, bisa bayangkan Merapi 6 kilo aja nggak pernah awan panasnya. Apa yang akan terjadi gitu loh. Nah, waktu itu saya harus ngomong terus terang itu waktu di pertemuan di Posko Kabupaten Sleman, hadir waktu itu Menko Kesra Bapak Agung Laksono waktu itu. Saya mengatakan, karena beliau tanya, Pak Rono, saya ingin tahu apa yang terjadi di Merapi supaya pemerintah bisa menyiapkan segalanya. Saya katakan, Merapi akan meletus besar sekali. Ya kan, dari perhitungan saya, yang tidak pernah dialami oleh masyarakat generasi sekarang ini di sekitar Merapi. Dan akan berlangsung tidak sebentar. Nah, itu yang saya sampaikan ke Pak Agung Laksono waktu itu, ada Bupati Sleman yang sekarang itu. Jadi waktu itu ya Merapi itu tidak pernah ingkar janji, selalu memberi dan tidak pernah meminta kembali. Artinya apa? Supaya masyarakat sadar ya, bahwa apa yang sudah diberikan oleh Merapi itu jauh lebih banyak dan tidak pernah meminta apapun Merapi. Tetapi dalam kondisi yang akan meletus besar itu, semua sadar mau berbagi ruang. Artinya apa? Menyingkir sebentar, ya kan? Dan waktu yang menyingkir sebentar. Setelah selesai, yuk mari kembali lagi ke masing-masing yang masih kemungkinan bisa ditempati. Tetapi kalau yang terkena awan panas dan sebagainya, itu tidak bisa lagi. Karena apa? Kalau di situ pernah terjadi awan panas, maka akan terjadi lagi. Itulah di sana Merapi tidak pernah ingkar janji. Kalau di sana pernah terjadi, maka Merapi akan terjadi lagi di sana. Ya kan? Itu ketidakingkaran janji. Iya. Ya kan? Iya, dan betul. yang diberikan tidak pernah diminta kembali oleh Merapi. Ya diberi kesuburan, ya diberi material, ya diberi apa, nggak ada urusan. Ya diberi saja. Ya dari arti saya, dari kacamata saya. Oleh karena itu masyarakat harus berani berbagi ruang. Ya kan? Oh, ini Merapi akan memberi nih. Ruangnya lewat sini karena dulu pernah ke sini. Ya kan? Ya berbagi ruang dan waktu. Ya menyingkirlah sebentar. Setelah pemberiannya sudah selesai, ya monggo silahkan. Yang masih bisa tempati lagi. Tetapi sekali lagi, kalau Merapi pernah memberi ke situ, dia akan pernah memberi ke situ lagi. Ya kan? Itulah Merapi selalu menepati janji. Pernah ke barat daya pernah. Jadi kalau sekarang ke sana, ya jangan heran. Kalau nantinya misalnya, apakah nanti ke Selatan Tenggara, karena pernah, ya pasti akan lagi. Itulah ketepatan janji seorang sang Merapi. Oh, seperti itu, Mbah. Karena gini, Mbah, banyak sekali pertanyaan terkait itu, kata-kata itu. Saya kira kan juga dari Mbak Asih sendiri kan juga memahami, ternyata salah saya untuk melempar pertanyaannya itu salah. Dulu ada yang minta untuk judul buku, dikira saya perlu tanda tangan bahwa Mbah Janji tidak akan menuntut, tidak perlu lah, ya kan? Untuk apa saya menuntut? Wong kata-kata itu ada, ya kan? Dari Merpati kan, yang selalu ya betul, ya kan? Betul. Ya saya rubah aja lah. Merpati itu menjadi Merapi.
Karena memang tidak pernah janji Merapi. Iya betul. Kalau yang pernah terjadi, kelak kemudian hari pasti terjadi. Iya Mbah. Iya. Dan dia selalu memberi apa yang tidak diberi. Masyarakat mau berdatang ke Merapi, ke sekitar Merapi, kan karena diberi oleh Merapi. Betul. Ya kan? Kalau nggak diberi, nggak ada yang datang ke sana. Betul. Ya kan? Betul. Pernah nggak Merapi meminta kembali? Tidak pernah. Tidak pernah. Itu kenapa saya katakan Merapi itu selalu setia. Iya. Dan janji. Betul. Selalu memberi dan tidak pernah meminta kembali. Jadi, kalau Anda itu akan di situ, beranilah berbagi ruang dan waktu. Artinya apa berbagi ruang dan waktu? Pada saat Merapi memberi, berilah dia ruang. Menyingkir. Waktunya mana? Ya waktu yang dibutuhkan oleh Merapi pada saat dia memberi. Betul. Ya kan? Iya. Toh tidak pernah meminta. Kalau Merapi tidak memberi, apakah ada manusia yang akan datang? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Manusia itu seperti kucing, Mas. Sampean ada kucing, sampean kasih makan, Mas. Besoklah datang lagi. Nggak. Kalau sampean gepui mau datang, nggak mau datang, Mas. Merapi pernah gepui? Nggak pernah. Yang kena gepuk ya sampean tuh kena, gitu loh. Betul Mas. Merapi kan di situ aja. Nggih. Itulah kenapa setia. Ya. Dan tidak pernah ingkar janji. Iya, terima kasih Mbah Rono pertanyaannya. Ternyata untuk malam ini kita bisa mengetahui sisi lain dari Mbah Rono ini. Di sisi lain dari keilmuannya tentang gunung api yang luar biasa dan juga ternyata untuk seperti apa ya? Kalau orang dulu itu pujangga, pandai sekali untuk kata-kata itu sudah ada. Iya. Bagaimana? Saya jangan sampai ngomong. Waktu itu tahun 2000 Merapi akan meletus lebih besar daripada letusan yang belum pernah Anda alami. Kan saya, Mas. Betul. Ada cara ngomong. Iya. Lebih halus begitu nggih? Lebih pas. Ya, lebih pas, lebih halus nggih. Untuk Yogyakarta. Ini saya paham. Dan ilmu tinggi itu ya saya harus ikuti. Iya, paham saya. Kalian minggir itu jangan di situ. Iya. Gitu, iya, betul. Sip, Mbak. Saya ngomong di Sinabung. Kan ini Jogja saya. Iya, betul, Mbak. Itu yang tadi katakan. Harus respect terhadap kearifan lokal. Betul sekali. Yang sehadapi beda, Mas. Iya, betul. Yang dihadapi ada Mbak Marijan dan murid-muridnya. Ada Gajah Madanya, ada UPN-nya, ya kan? Ada relawannya. Betul. Saya harus belajar. Ingat, saya yang harus belajar ke mereka supaya saya bisa diterima. Iya. Loh, saya pentingnya apa? Ya subjeknya kan masyarakat di sekitar Merapi. Betul. Kalau saya tidak diterima oleh masyarakat di sekitar Merapi, apa ya saya ngomong sama gunungnya? Apa gunanya gitu loh. Betul Mbak Rono. Kalau saya kamu ini letusannya akan lebih besar. Apa perlu Merapi ilmu saya begitu? Enggak perlu. Betul. Wong saya tahu Merapi akan meletus besar juga dari Merapinya, bukan dari mana. Betul. Iya kan? Merapinya yang cerita. Iya, betul, Mbak. Bukan karangan saya. Apa saya enggak lah, saya kalau Merapi nggak cerita masa ya saya bisa. Iya, Mbah. Yang saya petik dari pelajaran malam ini, Mbah, semakin berisi seperti ilmu padi, Mbah. Semakin tinggi ilmunya kan semakin menunduk. Ini kenyataan, Mas, bukan masalah padi bengek lah. Kalau tetenya sampean bengeknya, kalau bengeknya sampean tetenya di sana nggak apa-apa. Tapi kenyataannya. Betul. Kalau Merapi nggak ada gempanya, kalau Merapi nggak ada deformasinya, kalau Merapi nggak ngebul, kalau Merapi nggak panas, apa ya saya tahu. Betul, bukan informasi yang tadi saya katakan.
Merapi itu ngasih informasi banyak sekali. Dalam bisnis itu tadi saya katakan, informasi itu perlu. Kalau sampai gagal informasi, bisnis gagal sudah pasti berhasil kebetulan. Nah, Merapi cerita dalam bentuk gempanya, Merapi cerita dalam bentuk panasnya, Merapi cerita dalam melembungnya. Itu yang harus saya terima. Apakah saya disampaikan ke Merapi? Ya enggak, Merapi enggak butuh itu, dia cerita dia kok. Dia lebih ngerti tentang dirinya daripada saya. Saya yang harus nyampaikan kepada masyarakat, tetapi caranya saya menghadapi masyarakat Jogja. Lembut tapi cerdasnya minta ampun. Loh, saya kan pernah sekolah di Jogja jelek-jelek 3 tahun ya. Kira-kira sedikit banyak tahu lah gitu kan. Siap, terima kasih ya Mbak Rono. Begitu teman-teman. Jadi itu kata-kata itu ternyata muncul dari Mbah sendiri gitu untuk di sisi lain Mbah Rono. Ini ada pertanyaan juga buat Mbah Asih. Ini mungkin teman-teman semuanya warga lereng Merapi itu pada kangen dengan sosok almarhum Mbah Marijan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak Asih, sosok Mbah Marijan itu seperti apa bagi panjenengan? Monggo Mbah Asih. Ya, terima kasih. Ya, sosok Mbah Marijan itu apa ya? Mereka itu selalu mengingatkan kepada anak-anak atau pada warga masyarakat apabila ada sesuatu Merapi itu harus diwaspadai dan jangan sampai kalau Merapi ada sesuatu cara bahasa ini ojo kesusu ning yo ojo saenake dhewe. Artinya ya siap siaga. Memang kalau itu membahayakan, yaitu segera untuk meninggalkan itu. Memang juga Bapak kalau dengan saya itu tidak pernah marah dengan saya, itu enggak pernah. Artinya enggak pernah saya itu unek-unek gitu, tidak. Memang Bapak itu ya orangnya yang mana ya, lugu apa adanya gitu. Kalau ngomong ya cuman apa adanya, istilahnya ya lugu kan iki ngoten niku. Ngoten niku lho Mas. Jadi Bapak juga seorang ya kadang-kadang sering lelucon, sering bersundar gurau dengan warga masyarakat, mau kadang-kadang dengan tamu. Kalau yang datang itu ya sering ngobrol-ngobrol dengan guyon-guyon gitu Mas. Ada Mas. Oke, terima kasih, sangat luar biasa ternyata di sisi lain. Terus saya tambahkan lagi lah. Oke, monggo Mbah Rono. Kemarin ini memang saya terakhir saya diundang Mbah Asih itu saya tidak bisa sowan karena memang COVID itu ya. Kenapa saya datang? Bahkan waktu Cambridge University, suatu universitas besar di Inggris, bikin film ya tentang Merapi, tentang saya gitu. Santar ke tempat Mbah Asih. Ini loh, saya ini bersahabat dengan juru kunci Merapi. Dan kenapa sih saya harus? Gak ada itu, mungkin orang melihat gak ada untungnya atau apa. Jujur saja, inilah bagian kearifan lokal yang harus saya hormati. Gitu. Coba bayangkan sekarang kalau saya bermusuhan dengan Mbah Asih. Nggak ada untungnya bagi masyarakat. Gitu. Justru saya ingin mengawinkan dari sisi logika dengan sisi kepala, kalau katakanlah ilmu dari kepala itu. Dan Mbah Asih itu lebih dari hati. Gitu. Kalau saya dari kepala saja, itu menjadi sombong adanya. Tetapi kalau Mbah Asih itu hanya dari hati saja, tanpa ada keilmuan yang ada tentang Merapi, ya kemungkinan bisa gelap. Saya kepengin ada keseimbangan antara logika saya dengan batin saya.
Batin saya isi dengan Mbak Asih. Mbak Asih saya coba untuk masuk supaya tidak begitu gelap. Agar saya juga tidak sombong. Pendekatan Merapi Mbak Asih itu kan di luar nalar saya. Maka batin saya harus saya isi supaya saya mengerti. Kok subjeknya masyarakat, masa saya nggak mengerti masyarakatnya? Yang punya masyarakat di sana paling tidak Mbak Asih. Ya saya rangkul Mbak Asih, saya sowan. Ya, dengan Doro Ajun kadang-kadang ya sowan ke sana. Itu mengisi hati saya. Supaya saya jangan sombong. Saya mencoba supaya Mbak Asih juga sedikit punya gambaran. Inilah dari segi ilmiahnya. Kelengkapan itulah seharusnya untuk mendekati Merapi. Jangan sombong. Hanya kepala saja. Dan jangan gelap dari hati saja. Itu yang harus saya isi. Karena yang diurus manusia, bukan gunungnya. Manusia yang terikat erat harmoni dengan gunungnya itu harus didekati secara seimbang. Ya logika, ya kasih, hati. Hanya itu yang bisa saya berikan kepada Merapi, ya masyarakatnya, dan ya mungkin ada beberapa ya yang ya kalau bisa ya ke Indonesia lah, ya kan. Hanya itu yang bisa saya berikan dalam hidup ini. Ya kadang saya memberikan ya logika-logika kepada Doro Ajun. Yang Doro Ajun, beliau itu lebih sensitif ke arah batin ya. Ya saya kawinkan saja. Seperti dengan Mbak Asih. Tidak ada ruginya bagi saya. Bahkan saya belajar banyak. Ya, bahkan saya ketemu waktu 2010 dengan Ngarso Dalem, mengatakan Mbak Rono tugasnya meyakinkan masyarakat aman dan nyaman di Jogja. Saya akan membangkitkan masyarakat untuk segera bangkit kembali. Suatu kehormatan seperti itu dari Ngarso. Memang harus begitu. Ya kan, harus begitu. Dan saya mau ke Freecom karena apa? Saya ingin ada trust, ada kepercayaan masyarakat tentang apa yang saya sampaikan. Malam ini mendapat kehormatan, Mbak Asih juga datang. Ya mari kita isi, ya kan, batin kita, hubungan kita dengan Merapi, tetapi jangan juga lupa dengan logika-logika Merapi itu sendiri. Ya itulah yang bisa saya sampaikan, Mbak Asih. Oke, terima kasih. Ilmu yang sangat luar biasa, sangat luar biasa untuk kita semua, terutama di warga lereng Merapi untuk di malam hari ini. Dari Mbah Rono dan juga dari Mbah Asih. Cukup ilmu yang tak terduga untuk malam ini, Mbah Rono. Banyak sekali ilmu-ilmu yang terutama khususnya untuk saya dapatkan. Istilahnya jangan sombong itu tadi, dan juga jangan gelap, tentunya seperti itu. Terima kasih untuk Mbah Rono. Mungkin Lek P ada sesuatu yang pengen disampaikan, monggo saya persilakan Lek P. Terima kasih. Mungkin sementara itu dulu Mbah Rono, Mbah Asih, bisa dilanjut untuk minggu-minggu berikutnya, dan selalu menemani kami, teman-teman Freecom, dan juga warga Merapi yang ada di live kami, Mbak. Semoga tetap kita makin ya tetap tenang, waspada, dan tentunya tidak panik, dan selalu mengikuti dari instansi terkait, kaki tentunya, dan pemerintah tempat. Mungkin itu dulu aja, Mbak Lek Cahyo, bisa dilanjut untuk minggu berikutnya. Mungkin kita bergeser di malam Selasa untuk hari-hari berikutnya. Karena kalau malam minggu ternyata malah pada yang banyak yang mingguan ini, Mbak. Siap, tidak apa-apa, bagus. Ya saya hanya
menyampaikan salam kepada rekan-rekan semua. Semoga senantiasa sehat selalu, ya kan, jangan lengah gitu ya sekarang masa pandemi. Semoga pandemi ini segera diangkatlah dari bumi pertiwi ini supaya kita bisa berkaya kembali. Ya. Jangan lelah membangun Indonesia untuk semakin maju di bidang masing-masing tentunya. Yang harta bukan suatu ukuran, ya. Karena harta adalah sifatnya sementara, tetapi persahabatan ini bisa menjadi abadi andaikan kita saling menghormati. Itu saja. Terima kasih Mbah Rono untuk pesan-pesannya kepada kita semua. Mungkin juga dari Mbah Aceh ada pesan-pesannya untuk di malam hari ini, monggo. Selamat berjuang datang Rekom. Itu dalam menjadi relawan itu dengan modal ikhlas tanpa pamrih, mudah-mudahan itu menjadi semangat untuk rekan-rekan Rekom itu, dan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, bisa aktivitas dengan menolong orang banyak. Gitu Mas, terima kasih. Oke, terima kasih. Begitu juga suatu kehormatan buat kami tim Freecom, khususnya juga buat saya, buat warga masyarakat Merapi, untuk malam ini bisa berbincang-bincang dengan dua tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Mbah Rono sama Mbah Asih. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbah Asih sudah berkenan kita ajak bincang-bincang untuk di malam hari ini. Lemah-lemah teles, mugi-mugi Gusti Allah ingkang bales. Amin. Mbah Rono dan juga Mbah Asih. Amin. Amin. Karena kita sebagai manusia cuma bisa meminta, tidak bisa memberikan apa-apa, gitu. Ya. Siap, terima kasih. Izin meninggalkan ruang. Monggo, nderekaken buat Waalaikumsalam. Matur suwun Mbah Rono. Buat Mbak Asih juga matur suwun. Mungkin ada pesan-pesan terakhir. Maksudnya pesan-pesan terakhir kaya wong arep napa ya, Mbah. Maksudnya ada kata-kata buat semuanya. Ora pesan-pesan terakhir, Mbah. Ora pesan-pesan terakhir iki. Kalau mau untuk diri dulu monggo dipersilakan, Mbah, untuk biar nanti kita bersama Lek Cahyo. Mbah Asih. Monggo Mbah Asih. Sementara ini cukup. Nggih, matur suwun sangat, Mbah. Matur suwun sangat. Nggih. Matur nuwun. Nggih, permisi, sudah meninggalkan tempat ya. Nggih. Salam. Kembali Cahyo terkait beberapa pertanyaan yang belum disampaikan, bisa dilanjut untuk minggu berikutnya, mungkin nanti Mbah Rono dengan yang lain mungkin ada PR beberapa rekan-rekan atau teman atau bapak-bapak instansi pemerintah ataupun yang lain, nanti kita sampaikan di berikutnya. Jadi Mas Ben penasaran, Ben mengikuti perkembangan untuk Zoom bersama Mbah Rono dan yang lain tentunya. Betul. Itu Le Cahyo, tentunya cuman itu dulu. Oke, monggo Lep, terima kasih. Ini bisa saya tutup Lep? Ya, monggo dipersilahkan tutup. Saya tak undur diri dulu sekalian. Oke, terima kasih buat Mbak Rono dan Mbak Asih untuk ilmu-ilmunya di malam hari ini tentunya, dan juga kepada saya ucapkan terima kasih kepada Koramel Slotnya yang sudah memfasilitasi tempat dan beserta kopi Uborampe ini tentunya. Buat teman-teman IOF juga terima kasih untuk kesempatan dan waktu, terutama juga tempat Malawi di Cipake untuk makan malam tentunya. Ya, ini buat teman-teman dari IOF dan juga Koramil tentunya. Ya, untuk begitu
Bila ada salah kata dalam saya penyampaian di live streaming kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Cah Boyolali mohon undur diri. Jangan lupa untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, meeting-meeting berikutnya, jangan lewatkan. Kita agendakan setiap minggu dengan mungkin moderator-moderator yang berbeda. Begitu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.